wabarakatuh, anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat, semangat, dan ceria. Berjumpa lagi dengan Bu Mira, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 176 Pekanbaru. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, minggu yang lalu ibu sudah mengirimkan video materi pembelajaran tentang pembelajaran kita yang pertama, yaitu mari membaca Al-Quran surat At-Tin. Nah, untuk minggu yang ini kita akan masih tentang pembelajaran yang pertama, tetapi kita akan memahami arti dan makna kandungan surat At-Tin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, sebelum kita mempelajari makna kandungan Quran surat At-Tin, terlebih dahulu baiknya kita mengetahui identitas dari Quran surat At-Tin itu tersendiri. Surat ini dinamakan surat At-Tin karena diambil dari kata tin, terdapat dari ayat pertama. Tin artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat dengan urutan ke-95 dan surat ini berjumlah 8 ayat. Quran surat At-Tin ini tergolong dalam surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi gunung Sinai, demi negeri yang aman ini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Di ayat yang pertama, Allah menyebutkan demi buah tin dan buah zaitun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini bersumpah dengan ciptaannya, yaitu buah tin dan buah zaitun. Hanya Allah Ta'ala lah yang boleh bersumpah dengan sesuatu ciptaannya. Dan Allah bersumpah dengan ciptaannya itu tentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Tin adalah buah yang enak dan lembut dan cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Di antaranya memperhalus kulit, mengencirkan dahak, membersihkan ginjal, menggemukkan badan, melonggarkan rongga hati dan limpa, serta menghancurkan batu pada saluran air seni. Kemudian zaitun memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Di ayat yang kedua, Allah menyebutkan dan demi bukit Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir, Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunungnya setinggi 2285 meter. Ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunungnya Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada tempat suci ini. Dan di ayat yang ketiga, Allah menyebutkan demi kota Mekah ini yang aman. Kota yang aman adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Kota ini disebut kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam.
Allah bersumpah dengan 3 ayat ini, yaitu tentang buah tin, buah zaitun, bukit Sinai, dan kota Mekah. Ini berhubungan langsung dengan Nabi Ulul Azmi, yaitu yang pertama adalah tempat adanya buah tin dan buah zaitun, yaitu di Baitul Maqdis, di mana tempat ini adalah tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian di Bukit Sinai, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihi salam dan Imran alaihi salam. Dan yang ketiga adalah negeri yang aman, yaitu negeri yang aman itu yaitu kota Mekah, di mana di kota Mekah inilah diutusnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di ayat yang keempat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baik bentuk, dan proses kejadian manusia tidak sama dengan proses kejadian makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan juga nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Malaikat juga tidak memiliki nafsu dan jasmani. Begitu juga dengan jin yang tidak memiliki jasad. Sehingga manusia ini adalah manusia yang sebaik-baiknya bentuk. Oleh karena itu, manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar menjadi mulia. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi mereka dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan sikap dan perilakunya yang telah keluar dari peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasulnya. Pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, di sini orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Contohnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gemar bersedekah, ikhlas menolong, dan sebagainya. Orang yang demikian itu insya Allah akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan setelah itu? Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hatinya untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Dan di ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil? Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil apapun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat keputusan, dan di akhirat nanti kita akan mendapatkan pengadilannya sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan syariatnya. Nah, di sini maksudnya yaitu Allah tidak akan membiarkan manusia begitu saja tanpa diperintah, tanpa dilarang. Jadi, tidak mungkin pula Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka
tanpa diberikan pahala dan diberikan hukuman. Nah Ananda, itu adalah penjelasan tentang makna kandungan Quran Surat At-Tin. Kesimpulannya adalah urutan Quran Surat At-Tin di dalam Al-Quran adalah ke-95. Jumlah ayatnya ada 8 dan diturunkan di kota Mekah sehingga disebut dengan surat Makkiyah. Kemudian melalui surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan ciptaannya, yaitu buah tin dan buah zaitun. Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Nah, hanya Allah Ta'ala lah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Negeri yang aman adalah Mekah Al-Mukarramah. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri dari jasmani dan rohani yang seimbang. Allah mengingatkan kepada manusia bahwa manusia bisa menjadi hina apabila tidak beriman dan beramal soleh. Manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bukti kebenaran tentang hari pembalasan, tetapi masih ada juga di antara manusia yang mendustakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk Allah yang lainnya. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, itu tadi adalah penjelasan tentang memahami Quran Surat At-Tin. Nah, bagian dari materi pembelajaran kita yang pertama yaitu mari belajar Al-Quran Surat At-Tin. Nah, mudah-mudahan dengan materi yang ibu sampaikan, dengan penjelasan yang ibu sampaikan dari video yang sebelumnya sampai video yang sekarang, anak-anak ibu yang soleh dan soleha mengerti dan memahaminya, serta bisa menjelaskannya kepada teman-teman yang lain atau kepada siapapun. Nah, untuk tugas minggu ini akan ibu berikan soal-soal. Soal-soal ini anak-anak ibu kerjakan di kertas double folio seperti biasanya ya. Kalau ada tugas itu kerjakan di kertas double folio selama kita masih pembelajaran daring ya nak ya. Kemudian tugas-tugas ini dikumpulkan pada tanggal, atau jika ada perubahan tanggal nanti akan ibu kasih tahu share di kemudian hari. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, demikianlah pertemuan kita kali ini di materi kita yang pertama. Sampai jumpa di materi yang berikutnya ya nak ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat, dan jangan lupa tetap berdoa dan terus berdoa. Memintalah kepada Allah semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi belajar di sekolah yang kita cintai ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat anak-anak ibu, semangat anak-anak Indonesia, anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Sampai di sini ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.